Jujur aja bang, sebagai anak muda dia, kita melihat etnis Pasisi ini hanya sebatas seremonial. Etnis Pasisi akan punah. Ya. Berarti ini ada semacam gerakan program ethnic cleansing untuk memusnahkan etnik itu. Bukan. Ketika budayanya ditinggalkan, Etnisnya etnisnya menjadi ikut otomatis. karena itu satu-satunya bukti keberadaan etnis Pasisi itu adalah di kebudayaannya itu gitu. Jadi kan eksistensinya memang cukup berat, tapi untuk menuju kepunahan itu kayaknya jangan sampai terjadi. Makin dekat malah kepunahan. Jangan sampai. Oh di sana kembali lagi bersama kita di channel Kukurunduk. Sudah lama tidak berjumpa nih dengan kawan-kawan lama, dengan muka-muka yang tidak asing lagi, ya kan? Oke, itu untuk itu terus bersama kami di segmen Latar Kata. Baik, wah, tak asing. Apa kabar, Bung Irfan? Siap, kabar baik, alhamdulillah. Oke, Nopal. Alhamdulillah kabar baik. Siap. Adik Agus. Agus Lee. Agus Lim. Li apa Lim? Li. Oh. Wah, berarti satu keluarga sama Iya, Ken Li, ya? Ken Li. Bruce Lee ya. Banyak ya. Banyak. Ya, mungkin kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif ini. Jangan sensitif kali, Pak. Sensitif karena keresahan-keresahan. Iya. Bakal ada yang baper nanti. Baper kan? Baper, bukan bawa perasaan Muhammad. Apa tuh? Bawa perubahan. Iya. Masuk. Politikus kayaknya. Bawa perubahan, oke lah. Pertanyaan dan pernyataan Iya. bahwa etnis Pasisi Sibolga akan punah, Masya Allah. cepat atau lambat. Sebelum ya dijawab oleh duo-duo yang pakar-pakar, mungkin dari Agus dulu deh. Sebagai anak muda, pernah lihat gak sih, misalnya etnis Pasisi ini wujudnya itu gimana? Oh, jujur aja bang, sebagai anak muda dia, kita melihat etnis Pasisi ini hanya sebatas seremonial. Hanya jargon-jargon saja. Jargon. Belum ada terlihat bentuk wujudnya seperti apa yang jelas saja. Gitu ya di mata kalian. Begitu. Yang hanya tahu mungkin hanya sebatas tarian Sikambang. Itu doang sih bang. Selain itu belum tahu, paling cerita legenda doang. Legenda ya. Legenda. Jadi untuk anak-anak muda betul-betul sebatas itu aja ya. Hanya sebatas itu. Cerita tentang sejarahnya, tentang ini itunya ya. Gak ada ya. Nggak ada. Bahkan mungkin sampai di sekolah hanya sebatas garis-garis besar. Bahkan guru mengajarkan pelajaran itu sendiri kadang kurang paham juga ya bang. Iya. Bahkan bang. Aduh. Saking Indikasi. indikator. Wah, setelah mengunyah kentang, gimana nih? Oke, Nopal nih. Masih nyambung. Lanjut. Atau giliran nambah? Iya. Setuju atau tidak dulu? Ya enggak lah. Oh, tidak setuju kalau Begini, etnis Pasisi akan punah. ya. Berarti ini ada semacam gerakan program ethnic cleansing untuk memusnahkan etnik itu. Bukan itu. Makin berat. Gimana? Jadi sepertinya etnik Pasisi itu dibantai oleh sesuatu entitas kekuatan lain. Bukan sepertinya. Kayaknya ini budayanya hampir atau akan punah. Tapi kalau etnis Pasisi, suku-suku Pasisi kan masih eksis. Tapi kan bisa berganti jika ada regenerasi
dari mixing etnik. Mixing etnik itu adalah seperti ini loh. Seperti kayaknya si saudara Agus Lee. Agus Lee ini buyutnya kakek Tionghoa. Ayah. Buyut Tionghoa. Terus ayahnya Tionghoa, ayah beliau. Ibu Jawa, etnik Jawa. Terus nanti Agus keturunannya mungkin kalau calon istrinya Madura, berarti keturunannya ya bisa saja nggak pasisi. Iya. Karena dia mungkin merantau ke luar kota atau luar negeri. Dan bercampur dan ada regenerasi lanjutan seperti itu. Tapi kalau kebudayaannya produk dari masyarakat itu, yang manifestasinya dari kegiatan masyarakat itu yang perlu dilestarikan. Kan itu budayanya. Betul. Produk-produk budayanya contohnya yang pernah kita bahas sebelumnya yaitu Sekambang, Salendang Manduaro, terus arsitektur bergaya pasisi, kan itu yang dilestarikan. Tapi kalau etniknya punah, yang punah karena dimusnahkan kan enggak. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang mana kita angkat dulu? Yang punah itu apa? Apakah kebudayaannya atau etnisnya? Ya, silakan. Nah, ini menarik nih, Ge. Jadi sebelumnya pernah ada pembahasan satu-satu etnik dari sisi genetika pasisi itu tidak jelas. Kalau misalnya orang Toba, jelas dengan marga-marganya, Mandailing, ya kan? Yang Jawa juga pasti punya keturunan, termasuk juga yang Tionghoa punya marga juga, Padang juga punya marga juga. Itu jelas kan? Genetik. Nah, pasisi ini kan tidak ada. Pasisi ini adalah kumpulan dari orang-orang yang tinggal di sini, di tanah pasisi ini, kemudian membentuk kebudayaan. Tapi uniknya mungkin kita mention juga ada Pak Nurdin Ahmad, dia bilang, walaupun kita menjadi pasisi, tetapi secara genetika, genealogi lah istilahnya, marga-marga itu masih kita pelihara, ya kan? Kemudian ya turunan-turunan itu masih adalah kampung-kampung leluhur. Nah, sehingga satu-satunya yang kan ada beberapa kriteria disebut sebagai etnik, ya kan? Budaya itu adalah dominasinya. Kebudayaan itu sebenarnya menjadi indikator sebuah etnik itu ada. Nah, ketika seperti Oge ceritakan, budaya kita ini terancam punah, ya kan? Oke, setuju dulu kan? Budaya terancam punah. Ya, setuju kan? Setuju. Nah, ketika kebudayaan pasisi ini punah, secara tidak langsung, etnisnya pun ikut punah. Karena kalau disebut, contoh begini, ketika ada orang-orang Batak lah kita bilangnya, Batak Toba, gak ada lagi nih yang melakukan ritual-ritual yang adat Batak. Tapi marga-marga masih turun-temurun. Jadi masih ada dibilang etnisnya masih ada, tapi budayanya yang udah ditinggalkan. Tapi kalau pasisi ini, ketika budayanya ditinggalkan, etnisnya menjadi ikut otomatis. Karena itu satu-satunya bukti keberadaan etnis pasisi itu adalah di kebudayaannya itu, Jadi sebelum Oge Nopal membantah, ya kan, coba dulu Bung Irfan, pandangan semana? Pandangan pesisir punah gitu ya. Kalau boleh dikatakan potensi itu ada, potensi kepunahan itu ada memang. Dari indikasi-indikasi yang mungkin tadi sudah disinggung juga ya, terkait Sri Kambang yang beberapa kali lah bisa kita lihat, nampak hitung jari lah gitu ya, hitung jari Sri Kambang. Kemudian bagaimana kebudayaan itu bisa nampak eksistensinya kan kalau dia sering berwujud. Iya. Nah,
menariknya itu adalah kadang kalau Agus tadi mengatakan ya karena tidak sering nampak si Kambang itu gitu ya, jadi tidak banyak tahu tentang adat budaya pesisir itu, bahkan ya sudah berarti sedikit banyaknya hampir menyetujui kepunahan itu gitu ya. Ya kan? Cuma memang kalau kita lihat bagaimana eksistensi budaya itu terbangun, masih ada hal-hal yang bertahan sebenarnya. Contoh bahasa. Oh iya, itu Karena salah satu indikator memang. Bahasa Sibolga alias bahasa pasisi gitu, yang biasa dikatakan bahasa baiko-baiko gitu kan. Sebenarnya bukan bahasa baiko-baiko, bahasa pasisi. Sibolga. Karena nanti jadi identitas pula bahasa baiko-baiko itu Iya, kan. nggak ada etnis Ada baiko-baiko. bahasa etnis baiko-baiko. Baiko-baiko artinya nantilah Iya. ya. Karena baiko katanya kan. Jadi seolah-olah itu nanti kalau dibiarkan jadi terjadi pergeseran itu. Nah, begini artinya. iya. Jadi kalau kita lihat dari indikasi bahasa masih eksis, terutama di kampung-kampung yang kental kepasisiannya. Pasar Belakang, Aikabil, kemudian ada ya di lingkungan. Berarti itu perkotaan. indikator berkurang loh Bang. Kurang. Iya, tapi masih terpakai. Masih Masih- ada penutur, masih Maksudnya seandainya itu pun tergerus atau hilang, nah itu berarti memang lampu merah gitu Lampu kan. merah, ya. Lampu merah. Cuma sekarang udah lampu kuning memang. lampu kuning. Lampu kuning kenapa? Karena dari turunan bahasa itu sendiri sudah mulai terkikis. Kalau dulu orang kan tutur baso itu kan masih dipakai, masih dilestarikan. Sekarang kan tidak. Walaupun dia berbahasa Sibolga, tapi tutur basonya sudah mulai hilang. Ya. Tapi justru kalau saya berpandangan ya, Bang Alma, oke Gus, sesuatu yang saat ini biasanya kecenderungan orang kalau itu tidak nampak itu yang dicari. Kalau Jadi- nampak itu. Iya, jadi semakin sesuatu itu tak nampak, semakin banyak orang ingin mencari. Oke. Jadi ada harapan memang. Ada harapan. Kepunahan ini di-counter oleh rasa penasaran. Jadi rasa penasaran akan kesadaran perlunya dia punya identitas, Ya. Kesadaran punya identitas. Oke. kemudian masih tergaungkannya lagi Sibolga ini sebagai daerah pasisi gitu ya. Kemudian kita masih mempunyai anak-anak muda yang produktif dan orang-orang yang mau berkarya untuk membuat adat budaya itu Masih tetap ada. terpromosikan. Masih ada. Jadi harapan itu tidak se ekstrim punah lah. Kalau mengembalikan eksistensinya memang cukup berat, tapi untuk menuju kepunahan itu kayaknya jangan sampai terjadi. Makin dekat malah kepunahan. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena satu-satunya yang membuat nanti budaya pesisir itu benar-benar punah adalah ketidakpedulian. Tapi dengan adanya podcast ini, kita bahas itu tentang membahas kepunahan. Semoga Artinya ini belum benar-benar bakal punah. Oh, iya. Karena ada ini, meja ini, tempat kita berbicara tentang kepunahan. Jadi gimana Gus? Menurut masih pesimis? 50-50 sebenarnya. 50-50 ya. 50-50. Karena kita tahu ya, di zaman sekarang ini anak Gen Z itu ujung tombak sebagai kambing hitam. Ujung tombak sebagai kambing hitam itu gimana? Ujung tombak kambing Jadi hitam. apa-apa kesalahan Gen Z gitu. Apa-apa kami tuh, apa-apa Gen Z, apa-apa Gen Z. Oh, oke. Sementara Gen Z ini terpinggirkan. terpinggirkan tuh. Sementara Gen Z ini hasil produk generasi-generasi sebelumnya. Oh. Oke. Oke, nopal berarti ya. Saya Gen Z juga. Oh, iya. Gen Z, Gen Z. milenial, Milenial. Milenial. Boomers. boomers kan? Harus Boomers. diakui. Harus diakui. Ya, benar juga sih. Kasarnya
Gen Z ini selalu dibilang tidak minat lah gitu Iya, kan, selalu strawberry lah iya gitu kan, terlalu minatnya itu K-pop, iya, minatnya itu mager lah, apatis lah. apatis, iya. Padahal memang itu nggak bisa dipungkiri gara-gara pendahulu juga. Jadi apa sebenarnya yang salah ya selama ini itu apa? Nggak ada yang salah. Gak ada yang salah ya. Cuma memang hukum alamnya seperti itu. Kenapa? Hukum alam tuh gimana Ya, tuh? maksudnya alam kebudayaan. Alam kebudayaan. Oke. Contoh, yang dekat-dekat aja lah. Etnik Betawi di Jakarta. Nah, makin lama etnik Betawi ini terpinggir. Betul. Tapi ada juga komunitas-komunitas pecinta etnik Betawi yang giat Melaksanakan mengkonservasi budayanya. budaya. Nah, ini kalau kita lihat tentang situasi kondisi Jakarta itu kan majemuk ya, Majemuk. banyak pendatang. Iya, kalau bisa dibilang berbilang kaum, Lebih mereka berbilang kaum. super berbilang kaum. Berbilang Satu kaum. Indonesia ya. Iya. Tapi kenapa mereka terpinggirkan? Ya. Ini menurut cerita teman saya ya. Waktu saya kuliah di Bandung ada etnik Betawi. Teman saya ini dia bercerita bahwa etnik Betawi itu udah hampir sedikit gitu. Baik itu masyarakatnya juga produk kebudayaannya. Karena mereka itu terlindas tanda kutip oleh kebudayaan yang dominan. Contoh, kebudayaan dominan itu kebudayaan modern. Satu, yang kedua adanya suku-suku lain Iya. yang lebih dominan. Contohnya suku Tionghoa, Atau terus dari ada Jawa. juga dari Jawa. Sumatera. Bahkan di sana tuh seharusnya manggil abang kepada laki-laki yang lebih tua. Di sana justru dibilang mas gitu. Berarti itu kan bahas dominasi budaya Jawa itu ikut Iya, menekan, iya. mengopres etnik Betawi. Itu yang terdekat ya. Yang terjauh dulu lah. Kita bikin yang terjauh ya. Itu terdekat yang sekarang terjauh. Ada kasus seperti di Irlandia. Irlandia itu punya bahasanya sendiri. Tapi karena waktu itu terjadi Great Famine, yaitu kelaparan massal yang sengaja diciptakan oleh kerajaan Britania Raya dan juga penjajah atau yang menindas masyarakat Britania itu melarang segala bentuk kebudayaan Irlandia asli. Bahkan bahasanya nggak boleh bahasa Irlandia pada masa itu. Nah itu kan terjadi penindasan. Ya, itu sengaja Dan ya. bahkan sedikit kalau mau dibilang etnisnya mau punah pada situ mau hampir punah, Ya. tapi mereka bertahan. Tapi sayang bahasa itu udah punah sekarang, bahasa Irlandia. Oh iya. Iya, karena oppressing itu, ya karena tekanan itu. Jadi kalau menurut saya tuh ada beberapa faktor ya, tapi yang terlihat itu adalah faktor kebudayaan lain yang lebih dominan daripada budaya, contohnya budaya pribuminya gitu. Iya. Contohnya seperti di Sibolga, katanya kan Pasisi, ya kan. Saya tidak mengatakan Pasisi ini pribumi atau tidak, saya enggak. Tapi kan Iya. kalau semuanya kita mengatakan bahwa Sibolga dan Tapanuli Tengah itu adalah berawal atau memiliki latar belakang budaya Pasisi, tapi ada budaya yang dominan. Iya. Apa itu? Batak, Ya. Batak Toba ya. Iya. Terus ada lagi yang Minang gitu. Minang. Sehingga budaya dominan inilah yang lebih, mohon maaf ya saya mengutip sebuah istilah, lebih superior. Jadi itu yang agak menekan sedikit. Tapi ini bukan sebuah kesalahan. Tidak ada yang tertindas dan menindas di sini. Iya. Tetapi ada budaya yang dominan tadi. Nah, itu yang berpengaruh. Ditambah lagi dengan budaya yang dominan ini, masyarakatnya lebih banyak gitu. Nah, ini menarik ya. Karena kan awalnya Sibolga ini kan sebelum budaya Pasisi ini betul-betul diakui sebagai etnis, ya. Iya. Kan sudah ada pengakuan itu secara nasional. Awalnya kan memang berbilang kaum. Awalnya kan orang-orang pendatang yang membawa kebudayaan masing-masing, termasuk dari India, termasuk dari Tionghoa, ya kan. Cuma
karena mungkin kala itu tidak ada, kan kadang-kadang kan adat budaya itu kan mengatur kehidupan sosial kan. Iya, dan Pernikahan gimana nih kalau anak kita saling menikah, mau adat mana dipakai kan, kasarnya Iya, kayak gitulah, iya. kebingungan ini imajinasi aja. Iya, betul. Akhirnya diputuskanlah membentuk sebuah kebudayaan baru, Oh, ya kan? Iya. Itulah Pasisi Sibolga ini. Iya. Ya. Walaupun kita masih tahu root-rootnya itu kita bisa lihat ya, masih ada ada sedikit ke Minangnya, ada sedikit ke Bataknya, ada yang sedikit ke Indianya, gitu kan. Itu nampak sebenarnya ciri-ciri itu kan. Dan memang kalau ini Bang, kalau dikaji secara etimologi, Iya. etnis itu memang lebih besar daripada suku. Etnis itu lebih besar. Ah, Jadi iya, jadi kan misalnya Batak kan suku, ya kan? Melayu apa namanya? Batak, kemudian Mandailing, Jawa, Karo, itu kan suku. Iya. Nah, kalau Sibolga kenapa dia dikatakan etnis Pasisi? Asimilasi suku-suku ini terjadi di daratan Pasisi, Dan Sibolga. kala itu mereka sepakati. Dan mereka sepakati. Iya. Jadi arti kalau secara etimologi kan etnis itu adalah adanya satu lingkup kemasyarakatan Iya. yang berbeda background sukunya, tapi menyepakati satu rumusan kebudayaan baru. Nah, Makanya terbentuklah etnis pesisir. Jadi sebenarnya tak ada masalah sebenarnya kalau Batak masih eksis, Iya. Tionghoa masih eksis, Iya. Minang masih eksis, Melayu masih eksis, tak ada masalah. Tapi harusnya ini tetap dalam bingkai etnisnya, betul. Bukan bingkai sukunya. Nah, ini masalahnya Nah. Pak. Ya kan. Sekarang itu kan makin kesini generasi. Iya betul. Sebenarnya kan kesukuan ini bukannya sara ya. Bukan sara, betul. Orang kan lebih mudah kan. Ya, lebih Aku dapat marga Padang, orang Padang. Aku dapat marga Mandailing, orang Mandailing, ya kan. Title ya. Ya kan? Tapi memang orang-orang yang mix keturunan ini yang justru lebih gampang mereka bilang aku orang Sibolga. Iya. Misalnya ibunya Batak, bapaknya Padang, nggak ada yang turun di marga kan? Iya. Dia lebih gampang bilang aku orang Sibolga, ya kan? Dibandingkan orang-orang kayak Agus lah lebih gampang dia ngomong orang Sibolga, ya kan? Banyak lah yang teman-teman kita yang lain kan. Cuma ketika dibilang etnis tadi, apalagi ada budaya, ada bahasa, ya kan? Ini kan yang berkurang, ini kan yang itu sebenarnya. Iya. Ya kan? Contoh nih paling gampang. Ada status mungkin kita mention aja ya. Bapak kita Pak Sapriwal bikin di status Facebooknya. Dia resah dengan tulisannya Sibolga ini nggak punya identitas. Tidak punya identitas. Jadi kalau misalnya dia bandingkan dengan Bali G ada Pasar Balerong, jelas itu arsitektur Batak. Oke. Sedangkan Sibolga ini apa? Etnis Pasisi katanya. Mana rumahnya? Ada di mana gambaran langgam Kepasisian itu ya. Kepasisiannya gitu kan. Itu kan keresahan beliau tuh Ya, salah satu. ya. Sehingga ini kan udah lama dibiarkan. Iya. Makanya makin hilang. Belum lagi anak-anak zaman sekarang. Tergerus zaman. Mereka jarang. Tadi Agus bilang ya, jarang lihat sikap Jarang. Baso-baso pun mungkin sudah lebih banyak. Udah. Tante om tante. Lupa. Iya kan. Udah ada yang punah satu Itu contoh ya, contoh juga kayak misalnya dia etnisnya sukunya ya, turunan Batak. Ketika dia punya om lebih suka jatuhnya gitu ya, lebih mending dipanggil Pak Uda atau Amang Boru Pulang. gitu kan. Dibandingkan kita mungkin make yang betul-betul klasik tau misalnya Silsilah ya Pasisi. Pak Saya, Iya, ada Acu, apalagi Huti ya Bang, Huti ada banyak lah sampai Banyak, kan? Hitam. iya kan. Tapi Panga. berarti etnis tadi nih Bang Irfan. Gimana? Berarti- Itu menarik itu. Kalau kita tarik dari sebuah
apa namanya, kata-kata pendahulu ya. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Berarti etnis itu bisa dikatakan tergantung tata letak tempatnya berarti. Iya. Oh, enggak ini. Di mana kebudayaan itu eksis? Di mana kebudayaan? Jadi gini. Kalau kita ngomongin etnis, Ya. itu berarti kita sudah ngomongin tentang komunal. Komunal ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi kan, mungkinkah etnis itu punah? Ya. Mungkin kalau orang-orang sudah tidak lagi kolaboratif. Orang-orang tidak lagi melakukan Kebudayaan komunal gitu. Iya. Karena ini masing-masing membawa identitas sendiri. Karena cerita etnis pasti itu kita cerita tentang kebudayaan kolaboratif, yang bukan gengsi kesukuan. Iya. Jadi apa yang harus diperbaiki biar ini tidak punah? Gengsi kesukuan itu kita hilangkan. Oke. Ya, maksudnya, Bang, misalnya kalau pribadi kan ada kebanggaan jadi orang Batak gitu kan. Tapi lebih bangga lagi jadi Batak yang berkomunitas gitu ya. Batak yang mewarnai, ya kan? Ada orang Melayu bangga dengan kemelayuannya, tapi dia lebih bangga pada saat Melayu itu mewarnai gitu. Jadi masing-masing. Jadi cerita etnis ini bercerita sumbangsi sebenarnya. Sumbangsi Batak apa di etnis ini? Sumbangsi Melayu apa? Sumbangsi Minang apa? Sumbangsinya Nias apa? Tapi mungkin itu tidak tercatat lagi ya. Tidak tercatat. Tapi kan ada ciri-cirinya kan, Bang. Iya. Contoh bahasa. Bahasa pesisir itu buktinya itu komunal gitu ya, maksudnya itu dikeroyokin gitu ya. Bahasa pesisir itu ada unsur Minangnya, ada unsur Melayunya, ada unsur Bataknya, ada unsur Acehnya, ada unsur Belandanya juga gitu ya, ada unsur mungkin Tionghoanya, kita tidak tahu, ada turunan-turunan bahasa yang Terserap lah ya. yang terserap untuk budaya pesisir itu. Jadi etnis itu kayak misalnya ini loh, dia kayak satu rumah, ya kan, diisi oleh orang-orang dengan kesukuannya. Terus rumah ini dibangun, terus diberikan ornamen-ornamen, didekorasi oleh orang-orang ini dengan sumbangsi apa yang dia punya. Semangat sekali, Pak. Siap. Berarti contohnya Jiwa-jiwa Tuanku dorong. berarti kalau misalnya dia ada nih teman-teman etnis Sunda Siap. bermukim Di Sibolga. Dia tiba-tiba melakukan sikambang, sah-sah saja. Sah-sah saja. Boleh. Gitu ya. Sah-sah saja. Jadi siapa nih Bang Hmm. yang harus turun andil lebih besar berpartisipasi untuk menjaga etnis pesisir ini? Coba Oke. Aku menganalogikan masalahnya rumah yang tadi disampaikan Pak Irfan ini sudah teleng ini. Iya. Fondasinya udah nggak kuat lagi nih, fondasinya. Kan seperti Oke Nopal bilang ini Kenapa mau rubuh, Bang? Karena tak dihuni. Berkeluaran orang Bataknya Ini keluar, orang Minangnya keluar. berubah ya. Tidak ada lagi yang jaga rumah ini ya Bang ya. Tidak ada yang jaga rumah ini lagi. Jadi agak mereng sih. Gimana? Gimana ceritanya? Sebenarnya kan Masih bisa kita tambahkan tentang boleh. dominasi budaya itu, maksudnya dominasi budaya itu sebenarnya bukan siapa yang berkuasa, bukan ya, tapi siapa yang berpengaruh. Siap. Biasanya yang berpengaruh itu kan yang kuat. Iya. Kuat itu apa? Satu, mungkin dari kebudayaan. Bukan Kebudayaan jabatan. ada produk kebudayaan, contoh tari-tariannya bagus, terus mereka melestarikannya dengan nama belakang yaitu marga atau fam seperti orang Manado dan orang Ambon gitu ya. Terus karena populasinya lebih banyak, itu kan termasuk ya. Sebenarnya kalau dibilang populasi tidak bisa dibilang gitu. Karena populasi yang sama, sebenarnya itu mereka adalah etnis basis juga, iya, kasarnya begitu. Iya, itu kan beberapa faktor kemungkinan. Saya tidak bisa mengatakan itu pasti enggak, tapi kan ada beberapa. Yang menariknya saya sama pamannya Agus Lee berteman baik. Pamannya ini asli Jawa, secara etnis ya, lahir di Sumatera, jadi Pujakusuma ya. Di rumah ia sama orang tuanya bahasa Jawa itu. Betul. Si Mamang itu ya, Mang Surya.
Oh iya. Mang Samsurya, saya sebut aja namanya. Tapi ketika di luaran, dia itu kan tinggal di Hajoran. Bahasanya bahasa Sibolga. Satu. Tapi kan bahasa kan. Iya. Terus ini pun pakai apa ya, macam ajo semacam tahayul. Pemirsa mungkin biar bisa Ya. bahasa Indonesia saja, Pak. Ya. Ini dicampur dalam rangka untuk mempertahankan sedikit budaya posisi itu ya. Kalau masih belum ngerti coba terjemahannya ada di sini terjemahannya. Nah, jadi di Hajoran itu ada juga etnis suku Nias. Jadi yang Nias ada juga berbahasa Pasisi sama orang Nias lagi. Nah, jadi orang Nias yang di Hajoran ini berbicara dengan pamannya si Agusli pakai bahasa Pasisi lagi. Berarti memang pada saat itu kalau sampai sekarang ya bahasa Pasisi itu di Hajoran itu masih dipakai. Tapi etniknya banyak. Kan ini baru bahasa ya. Tapi kalau seumpamanya kebudayaan lain paling resepsi pernikahan. Pakai baju adat. Ya, baju adat Pasisi. Nah, itu aja paling ya. Cuma kalau yang saya lihat yang bertahan cuma itu aja. Nah, bahasa dan pesta pernikahan. Gitu. Nah, itu pun pesta pernikahan paling kereta-keretanya aja ya. Ya kan, ya baju adat lah. Tapi si gampangnya udah. Gampangnya enggak, salah jarang terpakai lah, gitu kan. Ya paling itulah gitu. Jadi harapannya kalau setitik harapannya paling bahasa itu yang masih eksis. Iya ya. Nah, terus ada juga yang orang yang nggak mau pakai bahasa Pasisi walaupun dia orang Pasisi. Ada juga. Somehow ya, kalau pribadi nih, entah kenapa merasa lebih sopan ngomong ke orang tua dengan bahasa Pasisi dibandingkan mungkin bahkan bahasa Indonesia. Karena lebih sopan aku rasa. Kalau ngomong ke orang tua itu menggunakan bahasa Pasisi. Kok bisa, Bang? Gak tahu kenapa. Tapi biasa. Jadi kalau misalnya kita ngobrol dengan orang tua langsung di style langsung bahasa Pasisi, jadi lebih sopan memang kan kata bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Indonesia yang mungkin nggak tahu ya, takutnya dianggap terlalu formal, terlalu apa namanya ya, ini kan canggung gitu kan. Sedangkan kalau pakai bahasa Pasisi jauh lebih akrab gitu kan, lebih itu sama-sama disibogan kurang lebih macam itu. Ya contoh aja dalam podcast ini kan pakai bahasa Indonesia, kita kan biasanya bercanda pakai bahasa Sibolga, agak canggung sedikit ya. Agak canggung sedikit, cuma memang bahasa lah itu salah satu yang betul-betul masih terpelihara ya. Yang kan? nampak tuh sebenarnya bahasa. Betul. Bahasa yang nampak. Tapi bagaimana yang lain? Nah, ini yang lain ini yang sektor lain. Yang agak samar-samar lah begitu ya. Yang lain gitu. salah satu cukup masih kuliner. Tapi jarang kayaknya rumah tangga memasak kuliner Pasisi. Terutama jajanan ya. Rata-rata jajanan kan kita beli ya. Tapi untungnya memang masih ada kan. Kuliner apa yang asli Pasisi? Nasi lemak, kue talam, panggang gele. Yakin. Begitulah kata. Kalau maksudnya kalau dia otentik sekali, tidak oke. Ada. Tapi kan tadi itu Campuran ya. suku-suku tadi bersumbangsi untuk etnis ini kan. Iya. Nah, ada yang datang mungkin kalau misalnya dia memasak pakai santan, itu yang menyumbangkan itu mungkin suku Minang. Melayu. Bukan. Melayu ya. Apa dong? India. Santan ya. Santan, kari. India ya. Kari. India. Perkari-karian, santan, rempah, ambu-ambu itu India ya. Identik India itu. Yang bersumbangsi untuk itu. Tapi terlepas dari itu ya. Dulu pernah nonton videonya Martins, food blogger yang udah kemana-mana. Ke Bangladesh, bukan Bangladesh, Sri Lanka. Sri Lanka kan bagian selatan India kan. Pulau. Pasti pulau. ada
Panggang geleng, bukan apa? Panggang paca. Panggang paca. Panggang geleng. Panggang geleng, iya. Panggang Panggang geleng. Jadi Jadi Bang Cindy ya. ikan itu diambil dagingnya, campur kelapa, terus Iya. dimasukkan lagi. Memang mirip panggang Dibalik geleng. telur. Cuma mereka kalau kita kan udah digoreng kan. Iya. Kalau mereka dipanggang Bakar. di atas plat besi, panggang gitu. Betul diril panggang geleng kan berarti Iya, kan itu Memang kan. bukan panggang. Cuma Jadi itu kan sumbangsi. Kan disumbangsikan. Apakah itu jadi punya pesisir? Dia punya pesisir. saat iya nggak Iya. ada masalah kan, nggak ada Iya. yang asli. Nggak ada nggak ada. Manusia aja dari Iya. dari Nabi Adam kan nggak Iya, betul. bukan perkara itu harus Pemurnian asli tadi. otentik. Iya. Dan buat orang yang memang harus lahir di Sibol kan nggak enggak. ada. Tapi dia memang bukan perkara siapa yang bikin pertama kali juga gitu kan. Iya. Tapi bagaimana ini bisa jadi satu refleksi budaya gitu kan. Iya. Si produknya tadi, si panggang gelengnya, panggang pacaknya, mau itu ada di Malaysia ataupun di Italia. Pada saat kita ngomongin itu, kita juga punya hak yang sama mengatakan itu dari kami, karena ada juga bukti sejarahnya itu ada di kami gitu kan. Berarti sebenarnya memungkinkan juga ya ada kreasi-kreasi baru, Harusnya ya kan? harusnya yang ditanya Jadi- ini apa sumbangsi lain Yang terbaru nih, yang ada saat ini dalam rangka memperkaya adat mungkin pemajuan iya, kebudayaan lah ya. pemajuan kebudayaan etnis pesisir. Jadi Itu sebenarnya menarik. begini, Ya, gimana? justru kalau memang mau mempertahankan budaya pasisi ya, memang harus berkreasi. Siap. Jadi berkreasi dan budaya pasisi itu apa yang bisa diinovasikan. Iya, Contohnya iya. ada seorang arsitektur dari Bandung, Ya. inisialnya A. Alma Tegar Nasution. Siap. Alma Tegar. Dia kan kalau Bung Alma kan, Amburong foto nanggam deh. nah itu etis lah gitu. Nah, kalau Bung Alma kan sudah mempraktikkan gitu ya, bagaimana desain rancangan bangunan yang memiliki ilmu pengetahuan modernnya arsitektur yang diaplikasikan pada bangunan rumah adat pasisi. Rumah budaya ya. Ya, itu suatu rumah budaya yang dibuat Nih, oleh ya itu kebetulan itu. Jadi kan ini salah satu contoh Baru berbangun. Tanah kosong. Tanah kosong. Kamu betul. Kan ini kan salah satu bukti ya. Kalau memang itu seperti ini salah satu kesimpulan ya. Kalau memang itu mau bertahan, satu harus berkreasi seperti Bung Alma. Siap, betul. Ada produk budayanya yang warisan dari nenek moyang sama oleh kita dikreasikan dan dikomunikasikan dengan estetis gitu ya. Nah, terus kalau seumpamanya bahasa, mungkin bisa pelestarian bahasa atau mungkin menciptakan bahasa baru yang jauh dari kata-kata buruk, jauh dari kata-kata yang bernuansa negatif, tapi kan bisa diciptakan Betul. dan dibuat jadi tren Betul. gitu kan. Dan itu kan banyak gitu. Kalau ya. kayaknya sudah bisa hal seperti itu Ya, dan lain sebagainya gitu. Ya. Atau mungkin kalau baju, mungkin motif Ya, baju ya, kan ya. bisa, ragam hias baju kan bisa Ya. dikomersilkan. Nah, ini menarik bridging yang pas. Ngomong-ngomong kreasi, dapat dengar ada kegiatan teranyar ini ya? Siap. Bung Irfan ya. Betul sekali, Bang Alma. Kegiatan apa? Apa? Oh iya, kegiatan apa? Silakan. Jadi dalam waktu dekat insya Allah FKK bersama dengan Dinas Perpustakaan Kota Sibolga ya. Kota Sibolga dan juga program Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional membuka satu event yang tujuannya ini nih. Tujuannya itu adalah untuk menggali ide-ide kemudian menuliskannya. Ide-ide apa itu? Karena kita tahu bahwasanya adat pesisir ini punya banyak sekali kekayaan sebenarnya, tapi isu-isu dan lain-lain. Dan selama ini mungkin masih mengendap-endap di hati dan sanubari sanak-sanak sadoyo, ya kan? Ada bimtek penulis tentang kearifan lokal. Jadi memang subjeknya itu adalah penulisnya dulu memang.
Jadi subjek kita adalah penulis, kita mencari para penulis yang resah dengan sesuatu yang bersinggungan dengan isu kearifan lokal, yang artinya itu adalah pasti budaya pasisi, dan ingin belajar menuliskannya. Nah, ini ingin bukan belajar ini ya, bukan dia ingin menuliskan, tapi ingin belajar menuliskan. Menarik sekali. Nanti di BIMTEK kepenulisan ini akan diajari bagaimana cara untuk memproduksi satu esai populer, dan hasilnya itu akan dibukukan. Tapi diawali dengan proses penggalian ide untuk menuliskan apa adanya, apa ide-ide yang terlintas di pikiran sanak-sanak sadonyo tentang adat budaya. Boleh bersinggungan dengan seni, tradisi, adat budaya, pariwisata, kuliner, sejarah, sosial ekonomi. Jadi hal-hal seperti ini bisa dibahaskan dengan tulisan sederhana, esai saja, dan nanti tulisan-tulisan terpilih para penulisnya akan dibina, kemudian diajari untuk menjadi penulis profesional. Kesempatan baik. Menarik. Siap. Gimana, Gus? Ngomong menulis nih Bang Irfan. Bangsa itu terlahir dari narasi. Siap. Bagaimana kita membuat narasi yang memang betul-betul terjaga dan menarik itu, sehingga nih kita kebanyakan di Indonesia lupa menuliskan narasi-narasi itu, sehingga tidak ada penyaluran ke generasi berikutnya tentang kultur yang ada di daerah itu. Ya, bahkan lebih ekstrim, Gus. Tidak akan ada namanya sejarah tanpa tulisan. Betul. Prasejarah namanya. Itu prasejarah itu. Bahkan seperti penemu lampu ya, yang tertulis itu penemunya Alfa Edison. Thomas Alva Edison. Sebenarnya sebelum itu ada yang membuat riset tapi tidak tercatatkan sebelum beliau. Jadi seperti itu, kayak budaya pesisir atau etnis pesisir ini bisa dikatakan mungkin dari faktor tidak tercatatnya sejarah itu dan tidak pernah mau mengulik kembali, sehingga stagnan, berada di posisi itu saja. Berarti tulisan itu juga sebenarnya harapannya memicu karya, diskusi, memicu wacana-wacana. Pikir. Jadi tulisan ini nih bisa sifatnya keresahan, bisa gagasan juga. Boleh. Atau harus ada idenya gitu, enggak? Dia pasti ini ya. Sebenarnya setiap apa yang tergoreskan itu sudah ide. Ya kan? Karya itu udah tulisan itu udah misalnya ada seseorang yang nulis A, C, F, E, L contoh. Apakah itu tanpa ide? Perspektif kan? Ya kan? Si penulisnya mungkin asal-asal saja, tapi orang yang pada saat melihat itu bisa jadi sandi, itu bisa jadi sesuatu kode, itu bisa jadi macam-macam. Apakah itu bagian dari literasi? Maksudnya apa? Tentunya itu kan. Pastinya. Jadi, misal aku tidak punya ide, nah, pada saat itu dia tulis aja aku tidak punya ide. Dia menuliskan kalimat aku tidak punya ide itu adalah ide. Itu adalah ide. Kan? Jadi it's not about jadi bahasa Inggris ya. It bukan tentang apa yang terjadi atau apa yang terucap kan, tapi apa yang tertulis. Makanya kan bahkan kita kata agak ekstrim sedikit, agak ini kita ya, agak filosofis. Kenapa sih Tuhan itu harus membuat skenario kitab-kitaban gitu ya? Bahkan kita ayat pertama disuruh. Iya, kenapa Tuhan itu menciptakan satu skenario berkitab-kitab gitu ya? Kan autentifikasi tulisan kan? Ya kan? Mulai dari kitab apa? Contoh. Zabur, Taurat, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semua keempat kitab itu kan tertuliskan yang disempurnakan dalam Al-Quran gitu kan. Nah,
Bahkan bukan cerita agama, kita cerita tentang kitab yang lain, kitab perguruan misalnya. Iya. Wiro Sableng belajar ilmu melempar buah. Iya. Itu kan dituliskan gurunya kitabnya kan? Betul. Nah, Tercatatkan. gitu. Termanifestasi dengan baik. Nah, makanya- berarti intinya begini ya. Kita sedang mengundang orang-orang yang punya keresahan, punya ide atau apapun lah itu ya, atau punya solusi, tuliskan, Ya. gitu ya kan? Dan ini bukan tentang benar atau salah, Oke. karena memang dia kan menulis esai. Iya. Inilah yang menariknya kalau nulis esai itu. Tidak ada benar, tidak ada salah ya. Esai- Opini bisa ya. Esai itu mutlak subjektif. Subjektif ya. Ya, dia pandangan si penulis. Oke. Bukan data fakta. Oke. Bukan sajian data fakta, tapi penulis. Like, dislike, suka tak suka, cocok tak cocok. Tergantung selera. Iya, dia bebas menuliskan apa saja. Gitu. Saya mau mengajak kita semua, termasuk pada para dusana sekalian untuk menulis. Ya. Kenapa begitu penting menulis? Apa sih fungsi dari tulisan? Menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens, Oh, ini nih. dalam satu halaman buku tersebut, Iya. dia menjelaskan fungsi tulisan. Sangat sederhana. Apakah fungsi tulisan? Fungsi tulisan adalah untuk membantu pikiran manusia. Karena pikiran manusia itu terbatas dan pikiran manusia itu harus diwariskan. Nah, jadi dari tulisan bisa dibaca berdasarkan kesepakatan masyarakat. Ya, kode-kode seperti itu ya, A, B, C, terus dan simbol-simbol yang tertera. Jadi ada semacam regenerasi gagasan kepada antara guru dan pada murid, ilmuwan kepada audiens dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya ini kan bagian dari literasi, yang mana literasi itu adalah kemampuan individu dalam menerima, mengolah dan mengelola informasi pengetahuan demi kecakapan hidup. Berarti kalau untuk menerima transfer pengetahuan itu salah satu alatnya adalah ya tulisan ya. gitu. Dan itu sangat penting. Dan dengan tulisan ya kita menulis, kita menumpahkan gagasan kita. Dan itu kan cara konvensional ya, menulis tulisan tangan atau mungkin diketik. Ya. Jadi maksud saya begini, kalau bisa ya kan, kita mulai aja menulis. Tapi Apapun itu ya, harapannya jauh dari hoax ya, dari hoax gitu, atau dari fitnah, ataupun menyindir ataupun yang gosip segala macam. Tapi yang betul-betul bersifat konstruktif. Seharusnya seperti itu. Jadi sepertinya ini harapan kita untuk dia mulai menulis, gitu ya. Dan ini adalah wadah kesempatan bagi kita dan juga audiens para dusana untuk ikut berkontribusi. Ya. Jadi intinya kan mulai ya kayak. Mulai. Bukan berarti kita cari yang ahli dan pintar dulu sebelum ya. Mulai. Semua kita pasti punya pemikiran, Betul. pasti punya gagasan ya kan. Nah, mungkin sekarang itu medianya tulisan. Iya. Nah, berarti acara BIMTEK kali ini tuh nanti kita latihan bersama ya. Betul. Gimana gagasan yang sudah kita susun tadi Strukturkan dalam tulisan. dengan tulisan yang menarik. Dengan tulisan yang menarik. Iya. Diajari gitu caranya. Terjadilah. Ikut tadi Terjadilah muncul ide-ide yang Nanti baru. menulis gak? Ikut. Mukarram harus ikut, Gus. Harus ikut. Berapa 25 orang sudah di tangan ya? Karena itu banyak, 60 orang. Iya, jadi itu 60 orang. 60 orang yang berkesempatan Ada untuk ini ikut. nggak range umur ada nggak? Nggak ada range Nggak ada umur. ya. Pokoknya dia sudah 17 tahun. Oh, 17 tahun minimal Artinya ya. kenapa 17 tahun? Artinya itu angka usia yang sudah ditetapkan negara. Punya tanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Bisa mempertanggungjawabkan diri sendiri gitu ya. Berarti 17 Nah, ke atas. kalau seandainya negara menetapkan 13 tahun kan gitu. Dan menariknya nanti tulisan ini akan dikumpulkan menjadi buku ya. Betul, satu buku antologi yang jadi satu kebanggaan lah bisa bersumbang sih nih untuk pesisir ya. Ya, mudah-mudahan ketakutan sesuai topik kita tadi tidak lagi
terancam punah ya. Ya, tapi terpetakan kan. Terpetakan, ya. Apa sebenarnya masalah? Benar. gitu. Jadi sudut pandang bisa lebar ya. Dokumentasi. Besar. Tergantung perspektif. Contoh. Bahkan yang menulis itu bisa jadi saksi hidup untuk di kemudian. Betul. Bisa jadi saksi. Betul. Catatan sejarah. Karena kan kita bukukan nanti. Karena tanggal 24 Mei, contoh 24 April, Agus menulis tentang panggang pacak sebagai makanan paling enak di dunia, contoh. Misalnya gitu ya. Contoh. Tertulis dia. Tertulis tuh. Ada waktu, ada nama penulis, tapi jelas tercatatkan. Iya. Dan kalian menjadi saksi sejarah. Sejarah. Dan jadilah sebagai penulis sejarahnya. Ya. Jangan menjadi itu ya. Jangan menjadi korban sejarah aja. Jangan jadi korban sejarah. Tapi menjadi penulis Betul. sejarah. Berarti harapannya juga setelah pun acara ini, harapannya tetap menulis ya. Tetap Iya. menulis. Harapannya tetap Apapun menulis, berwacana gitu ya. Mhm. Mudah-mudahan nanti latar kata berikutnya ada wajah-wajah baru nih. Ya, betul. Cocok juga tuh ya, misalnya kita bisa lihat nanti tulisannya kan, ada nih pandangan menarik dari si A gitu ya. Kita undang yuk, gimana sih sebenarnya lebih lengkapnya pandangannya, cocok juga ya. Cocok bisa. Bahkan mungkin aku bisa langsung menulis esai judulnya Apa itu? Budaya Pesisir Punah. Wih, Nah, ini tulisnya. Bisa benar. Saya tulisan nomor 1 ya. Iya, saya bersihin. Berdasarkan ini kan direkam kan. Bang salah satu teman saya, Bang Alma, kan bisa langsung dikutip ya kan? Kutip. Melalui podcast, Oh, iya. postingan ini gitu Bakal ya. berfatwa. Bisa. Ya. Les. Iya. Kan Bang ini kan Irfan bisa. ini. Apa itu? How Bagaimana? menjaga entitas etnis tadi agar tidak terancam punah nih, Bang. Itu tadi, masyarakat harus kita sadarkan. Tapi kita harus sadar dulu dong kan. Jangan Betul, kita betul. menyadarkan tapi kita tak sadar kan. Kita sama-sama menyadarkan diri dan masyarakat untuk mau mengembalikan fitrah kita sebagai makhluk sosial. Itu ya. Karena kan kita kan siapapun tak akan bisa berdiri sendiri. Ya. Komunal itu tadi. Komunal tadi. Jadi semakin banyak orang-orang yang berkolaborasi, maka peluang eksistensi etnis itu bakal semakin hidup gitu ya. Karena memang itu tadi etnis, bahkan kesukuan pun tidak akan bisa berdiri sendiri itu. Contoh, kalau dia berdiri sendiri dia bakal punah. Contoh etnis Batak itu kan. Batak kalau seandainya dia menutup diri dari lingkup sosial, oke, Batak cuma bisa nikah dengan Batak-Batak aja ya gitu, contoh kan. Dia kan itu kan tidak memperbesar dirinya kan, atau etnis atau apapun, bukan hanya Batak. Kan saya mengatakan Batak kan saya Batak gitu kan. Nah, tapi menyadarkan kita bahwasanya kita itu makhluk sosial, kemudian kita makhluk yang kalau kita berkolaborasi lebih besar, dengan terjadi kolaborasi itu terjadi satu kebiasaan-kebiasaan baru yang sifatnya ini kan kalau jadi tradisi. Iya, jadi tradisi gitu ya. Lama-lama jadi budaya. Lama-lama jadi budaya, betul. Itu guys. Jadi kalau pengen etnis ini eksis, diperkuat lagi itu rasa kebersamaan itu gitu. Jadi jangan Ngeri kali jangannya nih. iya. Karena apa gitu ya? Ya sebenarnya salah satu mungkin ini ya. Kita bukannya mendiskreditkan orang tua yang sudah. Betul. Saya yakin itu banyak upaya-upaya yang oleh bapak-bapak kita untuk melestarikan ini semua. Yang cuma kan banyak gerusan tadi kata udah normal, gerusan kebudayaan lain, kemudian budaya modern, kemudian anak-anak juga Gen Z dan lain-lain gitu kan. Tapi kita tidak perlu lagi menyalahkan pihak-pihak lain. Iya, betul. Sekarang sebenarnya kita yang take action, kita yang ambil tindakan, gitu kan. Iya kan. Apalagi jiwa-jiwa muda nih. Iya. Resah dengan si kampak, ayo lestarikan.
resah dengan kuliner, ayo lestarikan kulinernya kan. Iya. Dengan apa lagi? Dengan Permainan tradisional. gitu kan. Ayo kita lakukan lagi, kita bikin kompetisinya, kita bikin lomba ya kan. Kita lombakan. Lomba galahambe ya kan, lomba apa lagi? Lomba main pice. Anak SD gitu kan. Lomba kaca piring, Iya. gitu kan. Ya. Cuma memang apa ya, budaya itu tidak boleh dia statis, memang Harus berkembang. harus berkembang. Iya. Jadi satu lagi nih, biar kita tetap eksis, kita harus adaptif memang. Betul. Adaptif. Kalau tidak, artinya kebudayaan tuh nggak boleh apa ya, konservatif. Iya, ya, dia- gitu. dia- harus adaptif. adaptif terhadap kemajuan juga Betul. ya, perkembangan zaman ya. betul. Bahkan agama saja itu adaptif bisa. Adaptif Betul. dalam konteks Zaman. zaman ya. Hmm. Mungkin kalau ritual dan lain-lain Ya, sama. Kalau ibadah, konteksnya Konteksnya bisa berkembang betul. Nah, itu dia. Kalau contoh nih, kita kan jujur-jujur saja lah, main galahambe, ya kan? Kalau kita lakukan galahambe versi tradisi, Iya. mungkin agak boring sekarang kan, Oke. karena memang apa ya? Ya, permainan sederhana. Permainan sederhana. Iya. Tapi seandainya galahambe itu diperbaharui misalnya ya, dikasih apa namanya itu? Inovasi. Contoh mainnya harus pakai kostum apa, Iya. gitu kan? Harus pakai sarung. buat tren-tren versi kita. Harus pakai ini. Kemudian dia ditentukan dengan apa namanya? Peran-perannya itu diberikan nama-nama. Iya. Itu Tapi ya. berarti ini kata kuncinya, mungkin sedikit potong ya. kebudayaan, bentuk-bentuk seni budaya, permainan tradisional dan seterusnya itu kan sebenarnya kan kalau pada masa lalu kan itu kan hiburan. Iya. Hiburan kan buat Iya. masyarakat. Ketika menonton itu atau melakukan itu ada rasa kesenangan lah ya. Tetapi kalau sudah masuk itu tidak menghibur lagi, tidak menyenangkan lagi. Berarti memang itu udah kata kunci harus ada Harus ada. Tidak ada relevansi pembaharuan lagi ya. ya. Mungkin gitu. Gimana Ge sebagai orang yang cukup konservatif? Kalau gimana konservatif? Ya memang saya setuju hal itu, harus ada tantangannya. Iya. Ada ya. Terus ada festivalnya itu belum pernah deh. Iya. Contohnya Festival permainan tradisional gitu. Iya, perlu loh. Cocok Iya. Kayak di ini nah, saya lihat di media sosial itu ada festival budaya petani. Jadi di Amerika Serikat, saya nggak tahu negara bagian mana. Jadi festival ini salah satunya pertandingan anak-anak untuk memilih kambing potong yang sehat. Jadi itu ya, jadi itu festival kan. Nah, terus ada lagi permainan di Jepang di festival kan. Sebenarnya kalau mau mengungkap kebudayaan ini yang hampir terlupakan tadi untuk tetap eksis dan menarik, ya harus dikemas. Ya. Caranya seperti apa? Festival. Setelah itu ada peserta. Dan setelah itu hadiahnya jangan yang main-main. Langsung Contoh. jutaan itu lebih bagus. Contoh yang tren sekarang ini. Film Squid Game. Iya. Itu kan merupakan suatu Permainan keresahan Iya. dari film tradisional. Sekarang aja anak-anak sekarang bahkan Heboh kan? gara-gara tren gitu main Squid Game. Ya. Jadi ini kan pernah jadi keresahan kita ya. Iya. Tahun 2022 kita bikin pagelaran seni budaya dengan judul Sabursa. Sabursa. Sabursa itu hampir Sabananya kenal ya dong kan? nyoko kan. Alah, tapi kadang-kadang lupa balik. Bukan. Iya kan. Memang PR ya. Iya. tuh. PR kebanyakan. Kebanyakan. Iya. Sabursa Dari itu tidak jadi karena Kalau rangkaiannya jadi. rangkaiannya ya, maksudnya Sabursanya jadi. maksudnya dia tidak jadi satu film Ya, atau pagelaran saat itu kan ya karena faktor ini kan faktor keterbatasan. Pertama Iya. kan pasca Covid, Iya. ya kan. Kemudian nggak tahu ya
apakah mungkin nanti kita ubah skemanya yang ya udah pemainnya yang kayak saja deh, tidak usah anak sekolah. Karena kebetulan pada saat itu mau ujian juga. Mau itu untuk pagelarannya. Iya, untuk pagelarannya kan. Cuma memang kalau Tapi idenya sudah ada itu. Indah kalau apa bukan bingung nih, Bapak harus membangun itu festival. Alah itu saja. Iya, Mau bikin begini itu supaya kesadaran masyarakat untuk kampanye kehidupan sehat, festival. Itu saja seharusnya. salah satu kemasan itu tadi. Ini dibuatlah term of reference-nya. Kita harus open minded juga nih. Wah, ini Ya. bahasan ini benar-benar sebenarnya Ini 2 episode kayaknya. sana semua pasti udah banyak ide, Iya. gagasan, banyak pandangan yang kira-kira bisa dituliskan lah ya di tadi. Dan apa ya? Sedikit lagi. Bunga lama cair. Iya. Ini eksklusif ya, Bang. Keresahannya banyak sekali. Bukan keresahan. Ini Udah ujung ya. Waktu berkumpul. Nah, dari kemarin-kemarin kan, kita kan sibuk sekali untuk membuat satu kita kan fokus dalam satu karya yang sifatnya itu bisa dikatakan basic kan. Ya. Karya-karya contoh karya tulis kan basic ini. Mana buku cerita rakyat itu kan basic. Ya. Itu dia. Basically kan. Basic sekali. Tapi minimal ini sudah jadi satu pencapaian. Ada dulu cerita rakyat itu hanya di tutur lisan saja kan, disampaikan secara mulut ke mulut gitu ya. Karena kita khawatir itu bisa Kemana-mana. ya bahkan Lihat bisa versinya dan kemana-mana. Keresahan itu kita ambil jadi satu energi, kita jadikan motif berkarya, kita buat buku. Ya. Pada akhirnya buku sudah jadi nih. Ya. Apakah tugasnya selesai? Tidak, ternyata Masih banyak sekali. cerita rakyat itu kan tidak sebegitu populer yang kita bayangkan. Ya. Maksudnya setelah jadi buku banyak yang membaca. Pada saat ini kan orang-orang butuh waktu kan untuk membaca, atau ya mungkin hanya pecinta-pecinta buku saja yang membaca. Tapi bagaimana kita bisa menyentuh orang-orang lain juga? Nah, sebenarnya ada rumusan lagi. Caranya itu adalah aliwahana. Kak, Bang Alma sudah buat tuh. Ya. Aliwahana buku menjadi storytelling. Iya, storytelling. Yang cerita Maande. Cerita Maande. Dari bahasa Maande. Ya kan, cerita Maande. Nah, itulah yang namanya itu kontinuitas dari satu usaha dari berkarya. Jadi dia tidak mentok gitu kan. Atau mungkin kata kunci yang paling diperlukan itu adalah bukan tentang ide basicnya lagi, tapi ide turunannya kan. Contoh nih, bayangkan kita rindu terhadap permainan tradisi, main galahambe misalnya. Kalau literally dimainkan di jalan, mungkin filmnya tidak seseru pada zamannya kan. Zaman pada saat kita bermain di daerah berpasir ya kan. Kalau sekarang aspal dan segala macam kan udah berkurang sense of keseruan itu kan. Tapi ada seorang programmer contoh, dia jadikan itu aliwahana, membuat permainan, bikin aplikasi game, Betul. main Di handphone. iya, main galahambe. Iya. Jadi mainnya di handphone. Itu sama-sama terlestarikan, walaupun esensinya sudah berubah. Lagi Bang. Nah, Buat video animasi cerita rakyat. Woi, animasi itu kerjaan pakai apa lagi? itu dalam bentuk apa namanya video. itu aliwahana. Jadi pentingnya sekarang itu adalah banyaknya tumbuh orang-orang yang punya ide dan kreasi baru untuk turunan-turunan itu gitu. Mengemas dengan sesuai Iya. konteks. Jangan yang lagi kita kembali ke cerita Oke, lagi. lokal mau rencana apa Ki? Wayang si gadang-gadang. Wayang sih negara. Nah itu jadi satu pertunjukan Iya. jadi aliwahana gitu. Kalau baik ini Siap, sudah di penghujung. biasa nih. Ya, Ini waktulah memisahkan kita. bakal payah sekali. Ya, mudah-mudahan apa ya, pertanyaan atau pernyataan pertama tadi kita hindari lah, jangan sampai punah. Iya betul. Ya. Karena nanti dia cerita itu Bang ya.
Tanya dulu bang ke Oge Nopal. Oge Nopal optimis punah atau tidak nih? Gimana setelah diskusi ini. kita coba lah. Kita coba. Kan ini salah satunya bahwa kita masih bertahan. Oh, siap. Pesan-pesan Oge Nopal terhadap gapnya yang mungkin sudah jauh nih antara generasi tua dan generasi muda, kira-kira apa di pesannya ini Oge Nopal? Iya, banyak diskusi sebenarnya. Diskusi Seperti ya? kayak gini lah. Gini-gini ya. Diskusi, ngopi, ya udah lah. Itu aja. Ini menarik nih. Berarti diskusi budaya ya. Diskusi Kita harus budaya. bikin ya. Budaya kita Batandang. Masalahnya ini podcast Batandang. Batandang. masalahnya podcast ini berhenti kok Bang Alma ke Bandung. Iya. Jadi Bisa. Jadi begini. Mungkin Monumen. ini out of topic ya. Ya siapa tahu diskusi-diskusi yang serupa. Betul. Coba kita misalnya ajak kerjasama kafe-kafe atau apa, jangan Iya. di malam minggu, Iya. di hari-hari biasa gitu bikin talk show kan mereka ada sound system. Contoh kita sepakati nih Hari Budaya. Mana satu hari itu yang untuk membahas tentang minimal sebulan sekali. Iya, lagi Sebulan pula sekali. gaps itu terjadi kan nggak ada komunikasi. Iya, Gaps iya. lain tuh. Iya, Jadi sebenarnya manusia tetap aja lahir kan. Tiap hari ada aja lahir. Jadi ibaratnya nggak ada gap sebenarnya. Cuma kebudayaan itu konteks aja yang budaya memiliki gap. memiliki gap ya itu Iya. PR lah itu ya. Mudah-mudahan itu ya gerakan-gerakan beginilah ya walaupun secul-secul mudah-mudahan bisa turun melestarikan. Harapannya. Mungkin malam ini cukup sekian. Sekian. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sogi Nopal, Kasih, Sogi Alma. Demikian dari kami di latar kata kali ini. Oh iya, jangan lupa di like ya. Like, Iya. comment, and subscribe. Iya. Berikan pandangan terbaikmu. Share juga ya. Sharing. Mungkin itu Aku dari nggak kami bersama-sama ya. Ya. Oi, Oh, salam. di sana.